Topik bahasan kali ini adalah tentang relasi dan fungsi. Jadi pengertian daripada relasi adalah suatu hubungan apapun hubungannya dari anggota antar anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Misalkan kita punya contoh dua contoh seperti ini. Yang satu dia himpunan A yaitu adalah nama kota-kota daripada beberapa negara. Yang B-nya adalah negara, himpunan daripada nama negara. Jadi di sini kalau misalkan kita mau menghubungkan antara himpunan A dan himpunan B dengan kata kunci ibu kota dari, berarti di sini kita bisa menghubungkan Jakarta dengan Indonesia karena ini adalah jadi kalau misalkan kita sebutin kita harus bikin kalimat yang cocok. Jakarta adalah ibu kota daripada Indonesia. Terus kemudian Kuala Lumpur itu adalah daripada Malaysia, itu pasangannya. Bangkok adalah Thailand. Terus kemudian Manila adalah Filipina. Terus kemudian New Delhi adalah India. Ini adalah hubungannya antara himpunan A dan himpunan B. Nah, pada saat kita melihat jenis daripada relasi seperti ini adalah satu relasi khusus. Nanti kita bahas di yang berikutnya karena di sini menghubungkan masing-masing itu satu kali. Jakarta hanya dihubungkan satu anak panah ke Indonesia, Kuala Lumpur satu kali, Bangkok satu kali, Manila satu kali, dan New Delhi satu kali. Tapi kalau misalkan kita melihat daripada contoh yang lain, misalkan di sini K adalah himpunan daripada nama buah, sementara L adalah himpunan daripada nama orang. Katakanlah ini adalah kesukaan mereka. Si Agus, katakanlah orangnya dia pemakan segala. Jadi dalam hal ini dia mau dikasih durian dia oke, dia mau dikasih mangga dia oke, dia mau dikasih pisang juga oke, katakanlah dia dikasih pepaya juga oke, dia dikasih anggur juga oke. Maka hubungannya seperti itu. Saya pakai warna yang berbeda untuk menyatakan hubungan sama si John Banting. Katakanlah si John Banting itu cuma mau buah-buahan yang mahal, jadi dia hanya terhubung dengan durian dan terhubung dengan anggur. Dia cuma mau makan itu doang. Buah-buahan yang lain dia bilang ini adalah buah-buahan kampung, jadi dia nggak mau makan, ya sudah. Berarti dia cuma terhubung atas durian dan anggur. Monkey karena dia tuh panggilannya adalah si Monkey, jadi dia lebih suka makanan-makanan yang si Monkey suka. Makanan apa ya? Bukannya dia suka sekali dengan pisang ya? Pisang dia suka, mangga dia nggak suka karena keras. Anggur dia jarang di daerah yang banyak anggur karena dia biasanya dikembangkan oleh orang-orang di lingkungan yang terbatas. Jadi dia nggak bisa masuk. Jadi paling yang bisa diakses adalah mangga. Pepaya dia suka nggak? Kayaknya dia nggak pernah kelihatan makan pepaya. Jadi hubungannya cuma satu doang. Jadi seperti itu. Pada saat kita mau menyatakan relasi bisa dinyatakan dalam 3 cara, yaitu adalah diagram panah yang sudah digambar, terus kemudian himpunan pasangan berurutan. Jadi kalau misalkan kita punya hubungan yang seperti ini, ya kita harus tulis, karena bentuknya itu adalah tulisan. Jadi kalau misalkan kita punya hubungan yang seperti ini, jadi kita bisa tulis untuk yang sebelah kanan, caranya gini, pakai kurung kurawal, kita bikin durian. Durian, berarti dia ada pasangan berurutan dengan Agus. Terus kemudian durian ada tulisan pasangan berurutan dengan si John. Terus mangga ada hubungan dengan si Agus. Mungkin saya singkat pakai tulisan angka di depannya, pakai huruf di depannya. Mangga sama siapa lagi? Udah, mangga sama Agus doang. Pisang sama Agus. Terus kemudian pisang sama siapa lagi? Pisang sama si Mangki. Terus kemudian pepaya pakai PE. Pepaya sama si Agus. Terus kemudian ada anggur AN sama si Agus. Terus kemudian ada anggur sama si John. Kayak gitu cara nulis. Kalau dalam bentuk diagram kartesius, ya berarti kita hubungkan dalam bentuk titik-titik. Jadi kita menghubungkan antara Agus sama semuanya. Jadi di sini ada hubungan antara Agus sama durian, berarti sini. Terus kemudian Agus sama mangga, Agus sama pisang, Agus sama pepaya. Dan ini kita nggak bisa hubungkan dalam bentuk garis ya. John Banting tadi apa? Durian sama di sini sama anggur doang. Terus kemudian Monkey sama pisang doang. Sini. Dah.
Itu adalah koordinat kartesius. Nah, sekarang kita masuk ke bagian tentang fungsi. Fungsi adalah suatu relasi, jadi fungsi adalah bagian daripada relasi ya, yang menghubungkan setiap anggota X. Setiap itu berarti satu anggota X dengan suatu himpunan yang disebut daerah asal. Suatu anggota X dalam suatu himpunan yang disebut daerah asal, dan dengan suatu nilai tunggal Fx daripada himpunan yang kedua disebut daerah kawan. Ini agak membingungkan, jadi nanti saya tunjukin satu-satu. Himpunan nilai yang diperoleh dari relasi tersebut disebut daerah hasil atau range. Cara menyatakannya seperti ini. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat dari antara tiga ini, kita lihat satu-satu yang diagram panah dulu. Nah, sekarang fungsi itu dia harus anggota X itu harus satu kali. Jadi ini ada kata-kata setiap anggota X. Jadi dia cuma satu kali. Daerah asalnya cuma boleh satu kali. Nah, sekarang kalau kita lihat ini itu berarti adalah daerah asal. Ini adalah daerah kawan atau kodomain. Dalam hal ini daerah asalnya itu ada satu yang tidak dihubungin. Jadi yang ini bukan fungsi gara-gara yang ini tuh nggak dihubungin. Padahal dia kan harusnya setiap anggota daerah asal. Jadi daerah asalnya itu ditentukan dari asal panahnya. Jadi dalam hal ini karena panahnya dari kiri ke kanan, berarti ini itu daerah asal. Yang ini adalah daerah kawan atau daerah kodomain. Daerah asalnya harus sekali, berarti untuk yang B ini adalah fungsi. Ya, untuk yang C itu bukan fungsi. Kenapa gitu? Gara-gara ini dua kali kan? Jadi dia bukan fungsi. Yang nomor D, ini nggak ada pasangannya, sementara ini pasangannya dua kali. Berarti yang D ini bukan fungsi. Yang E ini adalah fungsi, gara-gara semuanya sekali. Yang F ini adalah fungsi, ya, gara-gara dia semuanya sekali. Yang G itu adalah fungsi juga. Yang H itu bukan fungsi, kenapa? Gara-gara ini. Itu dua kali. Jadi itu caranya mencari tahu dia itu termasuk fungsi atau bukan dalam bentuk diagram panah. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Fungsi kan ada dinyatakan dalam bentuk pasangan berurutan. Nah, kalau dia pada saat diagram panah, ini kalau kita lihat, dia adalah X sama Y, yang daerah asalnya itu X-nya, yang daerah kawan itu Y-nya. Jadi kalau misalkan kita mau ngecek apakah suatu pasangan berurutan itu dia adalah fungsi atau bukan, berarti caranya mencari tahu adalah kita ngecek nilai X-nya. Contohnya misalnya seperti ini. Tentukan manakah yang merupakan fungsi dari pasangan berurutan berikut ini. Jadi dia bentuknya adalah pasangan berurutan. Nah, sekarang yang kita lihat adalah nilai X-nya. Jadi kita lihat nilai X ini. Saya pakai warna terang aja. Di sini X-nya ini. X-nya kan dia kan nggak muncul dua kali kan. Berarti ini termasuk fungsi. Karena X-nya muncul sekali semua. 2 muncul sekali, 1 muncul sekali, 0 muncul sekali, min 1 muncul sekali. Sementara yang nomor B, satunya muncul 2 kali. Nih, sama ini. Berarti yang ini termasuk bukan fungsi. Yang nomor C, 2-nya muncul beberapa kali. Ini berarti bukan termasuk fungsi juga. Yang nomor D, 1, 2, 3, 5, sama 2. Berarti ini termasuk fungsi. Karena X-nya masing-masing cuma muncul sekali. Ini 1, min 1, nggak sama. 2, 3, berarti dia nggak sama. Berarti dia termasuk fungsi. Cara ngeceknya kayak gitu. Jadi X-nya cuma muncul sekali doang. Terus kemudian untuk bentuk yang ketiga, yaitu adalah bentuk diagram kartesius. Pada saat kita punya gambar koordinat kartesius seperti itu, bagaimana caranya ngecek fungsi? Pemetaan sama fungsi sama aja. Jadi caranya ngecek adalah kita nyari tahu X-nya muncul sekali atau enggak. Jadi kalau misalkan kita mau mengecek fungsi atau bukan, maka caranya nyari tahu adalah kita nyari namanya itu adalah vertical line test. Atau tes garis vertikal. Jadi istilah ini hanya muncul biasanya di sekolah-sekolah yang basicnya adalah bahasa Inggris. Jadi di mereka ada, di yang materi bahasa Indonesia nggak ada. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu vertical line test, berarti kita bikin garis-garis jajar sama sumbu Y. Terus kemudian mereka berpotongan di satu titik atau enggak.
Kalau berpotongan di satu titik, berarti dia adalah fungsi. Jadi kalau misalkan kita gambar kayak gini, kita bikin vertical line test seperti ini. Coba kita lihat, dia kan berpotongan di satu titik semua kan? Beda dengan yang ini. Nih. Kalau di yang A, dia berpotongan di satu titik semua. Tapi pada saat yang di D, berarti dia kan berpotongan di dua titik. Berarti yang ini itu adalah bukan fungsi. Kalau yang ini adalah fungsi. Jadi yang B gimana? Fungsi atau bukan? Ya bikin garis vertikal. Garisnya seperti itu. Dia berarti kan diperpotongan di satu titik semua kan? Berarti yang B itu termasuknya adalah fungsi. Yang C gimana? Ya kalau kita gambar kan dia kan berpotongan di satu titik kan? Jadi kalau misalkan kita gambar kan gambarnya seperti ini. Dia berpotongan di satu titik semua. Ini gambar garisnya beberapa nggak sejajar ya. Tapi dia berpotongan di satu titik. Jadi kalau misalkan kita gambar, ini adalah fungsi. Nah, fungsi dia ada istilah lagi namanya fungsi satu-satu atau bukan. Fungsi satu-satu kalau misalkan kita gambarnya itu seperti ini. Ini kan dia fungsi. Yang ini itu bukan fungsi satu-satu karena syarat daripada fungsi satu-satu atau korespondensi satu-satu nilai y-nya itu juga cuma sekali. Di sini kan nilai y-nya dua kali kan. Jadi itu bukan fungsi satu-satu. Jadi kalau kita mau nyari tahu apakah dia fungsi satu-satu atau bukan, kita nyarinya dari fungsi. Jadi untuk yang C sama D kita nggak usah nyari karena dia bukan fungsi kan. Terus kemudian yang E. Yang E itu adalah fungsi. Kita mau tahu apakah dia fungsi satu-satu atau bukan. Dalam hal ini adalah dia bukan fungsi satu-satu. Bukan fungsi satu-satu. Kenapa? Karena di sini Y-nya dua kali. Ini juga bukan fungsi satu-satu. Gara-gara Y-nya dua kali. Nah ini baru fungsi satu-satu. Yang ini bukan. Karena dia bukan fungsi, berarti yang H ini juga bukan fungsi satu-satu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita tahu dia itu fungsi satu-satu atau enggak? Pakai kebalikannya. Kalau kita mau ngecek apakah dia itu fungsi satu-satu atau bukan, satu atau bukan, maka kita pakai namanya itu horizontal line test. Atau tes garis horizontal. Jadi kalau di sini kita bikin garis horizontal, berarti kita bikin garis sejar sumbu X. Nah, kalau saya bikin garis sejar sumbu X, dia kan nggak ada yang memotong dua kali kan, cuma motongnya satu kali kan. Berarti ini namanya adalah fungsi sekaligus dia adalah sebagai fungsi satu-satu. Yang ini kalau kita bikin garis horizontal, dia merupakan fungsi ya, tapi dia bukan merupakan fungsi satu-satu karena dia berpotongan di dua titik di sini untuk tes garis horizontal. Yang ini juga bukan merupakan fungsi satu-satu karena dia berpotongan di dua titik. Yang D, dia bukan fungsi, pasti dia bukan fungsi satu-satu. Ini contoh lain untuk koordinat kartesius. Bentuk koordinat kartesius, tentukan diagram kartesius yang merupakan pemetaan atau fungsi dari X ke Y. Berarti yang A ini dia termasuk bukan fungsi. Karena dia di sini ada beberapa nilai X yang adalah X sama dengan 1. Yang B ini adalah fungsi. Yang C ini adalah bukan fungsi. Terus kemudian yang D ini adalah bukan fungsi. Karena ada beberapa nilai X yang terulang kayak gini. Ini nilai X-nya yang sama dengan 2 terulang, 3 terulang, 4 juga terulang. Terus kemudian tentang domain, kodomain, sama range. Jadi kalau misalkan kita mau melihat domain, kodomain, sama range. Mana tadi? Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau gambar tentang fungsi, jadi di sini katakanlah saya punya hubungan dari 1 ke P, terus kemudian ada 1 ke R, terus kemudian ada 2 ke Q, terus kemudian 3 ke Q, terus kemudian 4 dan 5 juga ke R, kayak gitu. Atau nggak usah. 4-nya saya mau ke P, misalkan hubungannya seperti itu. Terus kemudian 5-nya ke Q. Ini yang 1 nggak ada yang ke R ya. Ini nggak ada. Dah, garisnya kayak gitu doang. Karena dia kan fungsi. Fungsi berarti kan dia harus cuma muncul sekali kan. Jadi satunya ke P doang. Jadi kalau misalkan kita tulis dalam bentuk pasangan berurutan. 1 ke P. Terus kemudian 2 ke Q. Terus kemudian 3 ke Q. Terus 4 ke P.
5 ke Q. Ya. Domain itu adalah daerah asal di mana dia asal panahnya. Jadi asal panahnya kan dari A ke B. Jadi domainnya kita bisa tulis kayak gini. 1, 2, 3, 4, dan 5. Terus kemudian kalau kita mau nulis kodomain KF, itu adalah semua daerah kawan. Yaitu adalah P, Q, dan R. Sedangkan range itu adalah daerah yang dia itu dituju oleh anak panah. Jadi tujuannya. Jadi range itu kadang-kadang range itu adalah sama dengan kodomain fungsi, kadang-kadang range itu sebagian daripada fungsi. Dalam hal ini untuk sebagian daripada kodomain fungsi dalam hal ini itu adalah sebagian daripada kodomain fungsi. Range fungsinya adalah P sama Q ya karena R-nya nggak dituju oleh anak panah. Itu tentang domain, kodomain sama range. Sekarang ini adalah fungsi satu-satu yang tadi, jadi saya sudah jelasin ya, yang ini mau diganti. Jadi itu soal yang tadi, kita mau nyari tahu apakah dia fungsi satu-satu atau bukan. Jadi kalau yang termasuk fungsi satu-satu, X-nya cuma boleh sekali, Y-nya cuma boleh sekali. Jadi ini bukan gara-gara ini. Terus kemudian yang ini tadi bukan fungsi, yang ini tadi juga bukan fungsi, jadi kita nggak usah ngecek fungsi satu-satu atau bukan. Yang ini adalah fungsi, tetapi dia bukan fungsi satu-satu gara-gara nilai Y-nya ada yang 2 kali. Ini juga bukan fungsi satu-satu, ini adalah fungsi satu-satu, yang di sini adalah bukan fungsi. Jadi kita nggak usah ngecek apakah dia fungsi satu-satu atau bukan. Terus kemudian ada pemetaan, ini mulai contoh-contoh ya. Ada pemetaan dari A ke B, dinyatakan seperti gambar, nyatakan F dalam diagram Kartesius, berarti kita tinggal nggambar, nyatakan F sebagai dalam bentuk pasangan berurutan, dalam bentuk koordinat Kartesius, berarti yang ini berarti sebagai X-nya, berarti kita gambar dalam horizontal A, B, C, D, E. Jadi kalau misalkan kita gambarnya akan seperti ini. Di sini ada posisi untuk A, B, C, D, E. Terus kemudian di sini ada 1, 2, dan 3. Terus kemudian dia ada hubungan A dengan 1, berarti di sini. Terus kemudian ada hubungan antara B dengan 3. B dengan 3 berarti di sini. C dengan 1 aja. Terus kemudian D dengan 2. D dengan 2 berarti gambarnya di sini. Terus kemudian E juga dengan 2. Itu gambar daripada koordinat Kartesius. Kalau kita mau menyatakan dalam bentuk pasangan berurutan pakai kurung ya. Berarti di sini ada A, 1, terus kemudian ada B, 3, terus kemudian ada C, 1, terus kemudian ada D, 2, terus kemudian ada E, 2. Tutup kurung kurawal. Daerah asal berarti asalnya, berarti kita tinggal lihat yang sebelah kiri ada A, B, C, D, E. Terus kemudian yang daerah kawan, berarti yang di sebelah kanan, yaitu adalah 1, 2, dan 3. Sementara daerah hasil juga 1, 2, dan 3. Nah, seperti itu. Contoh berikutnya adalah tentang banyaknya pemetaan dari A ke B maupun B ke A. Jadi kalau misalkan di sini ada suatu fungsi memetakan hubungan dari A ke B, A-nya daerah anggotanya itu ada 3, jumlah anggota A-nya 3, jumlah anggotanya B sama dengan 2. Kalau kita mau nyari tahu banyaknya pemetaan dari A ke B, berarti caranya adalah kalau kita menulisnya kayak gini, A garis panah B, berarti caranya adalah jumlah anggotanya B dipangkatin jumlah anggotanya A. Jumlah anggota B itu ada 2, jumlah anggota A itu ada 3, berarti jumlahnya ada 8. Nah, kalau misalkan dia itu mau yang dari B ke A, berarti saya tulisin di yang soal berikutnya, dari B ke A. Dari B mau ke A, berarti caranya adalah jumlah anggotanya A dipangkatin jumlah anggotanya B. Jumlah anggotanya A ada 3, jumlah anggotanya B ada 2, berarti jumlahnya ada 9. Berarti ini kelebihannya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, yang bawahnya harusnya cuma 4. Nah, sekarang kalau misalkan kita sudah tahu jumlahnya dan sekarang kita mau gambar diagram panahnya, berarti kita harus bikin pola sebenarnya. Jadi kalau dari sini dari A ke B, berarti A-nya di sebelah kiri, B-nya di sebelah kanan. Kayak gini. Jumlahnya ada 8 kan? Berarti 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kita bikin pola. Caranya bikin pola adalah dia dibikin yang sama dulu. Misalnya dalam hal ini kita mau bikin dari 1, 2, 3 ke P. 1, 2, 3. Ini panahnya di gambar. 1, 2, 3 ke P. Terus kemudian rame-rame. 1, 2, 3 ke Q. 1, 2, 3 ke Q. Udah. Berarti semuanya 3 anggota ke 1 titik. Nah, sekarang 2 lawan 1. 2 lawan 1 berarti di sini 1 sama 2 pasangan. 1 sama 2 ke P. Terus kemudian 3 ke Q. Terus tetap pasangan 1 sama 2. 1 sama 2 ke Q. Jangan lupa panahnya. 1 sama 2 ke Q. Terus kemudian 3 ke P. 1 sama 2 udah. Sekarang pasangan antara 1 sama 3. 1 sama 3 ke P. Terus kemudian 2 ke Q. 1 sama 3 ke Q. 2 ke P. Terus kemudian pasangan antara 2 sama 3. 2 sama 3 ke P. Terus kemudian 1 ke Q. 2 sama 3 ke Q. Terus kemudian 1 ke P. Jadi nggak ada yang terlewat. Itu dari A ke B. Sekarang dari B ke A. Dari B ke A berarti kan pasangannya ini kan jumlahnya ada 9. Sama caranya semuanya ke 1 titik dulu. Karena dia dari B ke A berarti B-nya di sebelah kiri, atau mungkin kita bisa bikin B-nya di sebelah kanan tapi panahnya dari kanan ke kiri. Itu sama aja. P sama Q ke 1. P sama Q ke 2. P sama Q ke 3. Panahnya tanda bulatannya kebalik ya harusnya. Harusnya ditaruh di sebelah kiri jadi supaya nggak berantakan seperti itu. Oke, terus kemudian semuanya ke 1 titik udah. Sekarang kita lihat dari sudut pandang P. P-nya jangan diganti. Q-nya ke 2. P-nya jangan diganti ke 1. Q-nya ke 3. Udah. Itu P ke 1. Sekarang P ke 2. Terus kemudian Q-nya ganti-ganti. Q-nya ke 1. P-nya tetap ke 2. Q-nya ke 3. Terus kemudian kita bikin P-nya ke 3. Q-nya ganti-ganti. Q-nya ke 1. P-nya tetap ke 3, terus kemudian Q-nya ke 2. Nah, itu caranya. Tapi kalau misalkan kita mau tulisin dalam bentuk pasangan berurutan, sebaiknya dia ditulis dalam bentuk diagram panah dulu, baru ditulis ke dalam bentuk pasangan berurutan, karena itu lebih gampang. Kita kalau misalkan mau bikin langsung pasangan berurutan tanpa diagram panah, itu jadinya agak lebih susah. Oke, terus kemudian yang berikutnya, contoh yang dalam bentuk kalimat. Suatu fungsi dinyatakan dengan rumus itu diketahui H3 sama dengan 10, berarti ini kita bisa tulis sebagai X, dan ini kita bisa tulis sebagai Y. Dan kita bisa masukin sini. Ini kan sebenarnya kan adalah Y. Y sama dengan AX ditambah sama B. Jadi kalau misalkan kita tulisin daripada yang pertama, di sini ada HX sama dengan AX tambah B. Jadi kalau untuk yang pertama nilai H3 sama dengan 10, berarti artinya nilai Y-nya itu diganti 10, nilai X-nya diganti 3. Berarti di sini kita punya 3A tambah B. Ini persamaan 1. Terus kemudian pada saat kita mau ganti H2 sama dengan min 10, H2 sama dengan min 10, berarti di sini kita ganti Y-nya kita ganti min 10, X-nya kita ganti 2. Ini persamaan kedua. Jadi kita tinggal eliminasi antara persamaan pertama dan kedua. Eliminasi 1 dan 2. Jadi kalau misalkan kita cari 3A ditambah sama B sama dengan 10, terus kemudian di sini 2A ditambah sama B hasilnya adalah min 10, kita bisa eliminasi dengan cara menghilangkan B, karena itu paling gampang, karena koefisiennya B udah sama, tinggal A-nya, 3A dikurangi 2A berarti adalah A, ini 10 dikurangi min 10 berarti hasilnya adalah 20. A-nya ketemu 20, disubstitusi balik lagi ke salah satu persamaan. Persamaan yang pertama boleh, persamaan yang kedua boleh. Saya mau pakai persamaan yang kedua. A-nya disubstitusi 20, berarti ini dapatnya 40. Berarti B-nya akan ketemu. Sama dengan min 50. A sama B-nya ketemu, berarti kita bisa menjawab yang pertanyaan pertama, HX sama dengan AX plus B. A-nya diganti 20, B-nya diganti min 50. Berarti 2X min 50 dan udah cocok sama jawaban.
Tujuan berikutnya adalah kita mau nyari tahu H10, berarti pada saat itu nilai X-nya diganti 10, berarti tinggal ditulis 20 dikali 10 dikurangi 50, berarti adalah 200 dikurangi 50, berarti kita punya jawaban adalah 150. Oke, contoh berikutnya. Suatu fungsi memetakan himpunan ini ke ini. Tentukan banyaknya korespondensi satu-satu. Nah, ini adalah fungsi satu-satu. Kalau yang tadi kita mau nyari tahu tentang banyaknya pemetaan atau banyaknya fungsi. Korespondensi satu-satu itu adalah fungsi secara khusus. Jadi, fungsi adalah bagian daripada relasi. Jadi, kalau misalkan kita gambarnya seperti ini ya. Fungsi itu adalah bagian daripada relasi. Fungsi satu-satu itu adalah bagian daripada fungsi. Jadi dia lebih detail lagi daripada fungsi. Jadi apakah fungsi satu-satu merupakan fungsi? Jawabannya adalah iya. Apakah fungsi merupakan fungsi satu-satu? Bukan. Karena fungsi satu-satu lebih umum daripada fungsi satu-satu. Jadi sekarang kalau misalkan kita mau nyari tahu banyaknya korespondensi satu-satu, itu rumusnya adalah perkalian terurut dari jumlah anggota. Jadi syarat daripada korespondensi satu-satu itu adalah jumlah anggotanya harus sama. Jumlah anggota A dalam hal ini adalah 3, jumlah anggota B itu jumlahnya adalah 3, maka kita bisa mencari korespondensi satu-satu. Karena kalau jumlah anggotanya nggak sama, kita nggak bisa bikin fungsi satu-satu. Jadi kalau misalkan kita punya n faktorial, itu dalam hal ini adalah 3 faktorial, artinya adalah perkalian terurut dari 1 sampai 3. Berarti 1 kali 2 kali 3, nilainya adalah 6, banyaknya korespondensi satu-satu adalah 6. Contoh yang lain, misalkan kita punya katakanlah 5 faktorial. 5 faktorial itu berarti pengertiannya adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Itu cara yang ngitung. Itu rumus untuk banyaknya korespondensi satu-satu. Jadi bagaimana caranya mencari korespondensi satu-satu dari A ke B? Ya berarti dia harus satu-satu. Misalkan dalam hal ini 1 ke P, 2 ke Q, 3 ke R. Satunya dibikin sama dulu, terus kemudian divariasiin antara 2 dan 3. Jadi kita punya gambar seperti ini. Berarti sekarang yang dibikin tetap yang 2-nya. Jadi 2-nya ke Q, 1-nya ke R, terus kemudian 3-nya ke P. 2-nya tetap ke Q. Terus kemudian sekarang 1-nya ke... Nggak bisa, sudah. Ya kan? 2-nya ke Q udah. Berarti kita bikin yang samanya yang bawah. Berarti yang bawah sama. Sini, ke R. 1 ke Q, 2 ke P. Udah, terus kemudian kita bikin arahnya beda. 1-nya ke Q, 2-nya ke R, 3-nya ke P. Atau kita bikin 2-nya ke P, 3-nya ke Q, 1-nya ke R. Dah, itu beda semua. Jadi jumlahnya udah sama ya. Ini 6, ini jumlah totalnya ada 6 juga. Oke, terus kemudian ke contoh berikutnya. Diketahui fungsi seperti ini. Ini agak lebih susah ya. Jadi di sini kita harus nyari fungsi R A plus 3 per 2. Jadi dalam hal ini kita harus nyari tahu dulu X, Rx maksudnya. Cara ngerjainnya pakai permisalan. Ini dimisalin dulu. Misal P sama dengan variabel itu, X plus 1. Jadi supaya kita bisa mensubstitusi ke sini, kita harus bikin jadi X sama dengan... Berarti P-1, di sini kita bisa ganti RP. Karena X plus 1 diganti dengan P. Nah, sekarang nilai X-nya, setiap nilai X diganti dengan P-1. Berarti X-nya yang atas ini diganti P-1, tapi jangan lupa ada tambah 1, dibagi sama P-1 lagi. Karena penyebutnya cuma P-1. Berarti yang atas adalah P, yang bawah adalah P-1. Jadi di sini kalau misalkan kita ganti X, berarti P-nya diganti X. Jadi kita punya X dibagi sama X-1. Nah, karena diminta diganti itu, R A plus 3 per 2, berarti X-nya ini sekarang diganti lagi, sekali lagi. A plus 3 dibagi 2, yang bawah ada A plus 3 dibagi 2. Min 1. Sama nyebut, yang atas tetap A plus 3 per 2, yang bawah A plus 3 per 2, yang sebelahnya juga dibikin per 2.
Berarti di sini kita punya A plus 3 per 2 dibagi sama A plus 1 per 2. Pada saat kita kali 2 atas dan bawah, yang atas hasilnya adalah A plus 3, yang bawah adalah A plus 1. Itu yang diminta. Oke, terus kemudian contoh berikutnya. Di sini ada ngasih tahu kayak gitu. Jadi sebenarnya ini hampir sama kayak seperti soal sebelumnya. Jadi dalam hal ini dia sudah ngomong bahwa ini mau dimisalin dengan A. Jadi kita bikin permisalan. A sama dengan 3x dikurangi 11 dibagi sama 10 dikali silang dulu. Berarti di sini kita punya 10A sama dengan 3x dikurangi 11. Dibikin x sama dengan 11-nya dipindah dulu ke sebelah kiri. Tambah 11 sama dengan 3x, berarti x-nya kita tahu 10A ditambah sama 11 dibagi sama 3. Ya. Terus kemudian diganti, di sini berarti adalah FA, x-nya di sini diganti dengan ini. 3 kali x, x-nya ditulis 10A ditambah sama 11 dibagi 3, dikurangi 23, dibagi dengan 2. 3-nya ini bisa dicoret, berarti kita punya 10A ditambah sama 11 dikurangi 23 dibagi sama 2. Berarti 10A dikurangi sama 12 dibagi 2, sederhanain. Ini dibagi sama ini, berarti adalah 5A, tapi jangan lupa juga ini dibagi ini. Berarti hasilnya 5A kurangi 6. Jadi kita bisa tahu FA-nya itu sama dengan 5A dikurangi 6. Pada saat kita diminta untuk mencari F2, berarti A-nya diganti 2. Berarti 5 kali 2 dikurangi 6. Berarti adalah 10 kurangi 6. Hasilnya adalah 4. Contoh berikutnya. Pada saat kita punya penulisan seperti ini, kita bisa ganti Fx sama dengan 8 dibagi sama Ax plus B. Jadi pada saat kita tulis F0 sama dengan 4. Y-nya kita ganti dengan 4. X-nya kita ganti dengan 0. 8 dibagi A dikali 0 tambah sama B. Jadi kalau kita ganti 4 sama dengan 8 dibagi sama B, B-nya ketemu. 8 dibagi 4, dapatnya 2. Terus kemudian pada saat kita ganti yang lain, F2 sama dengan 2. Berarti artinya, di sini fungsinya saya tulis dulu, 8 dibagi sama AX tambah B. Nilai Y-nya ini diganti 2, yang ini. Terus kemudian nilai X-nya juga diganti 2, karena ini adalah nilai X. A dikali 2 ditambah sama B, terus kemudian dikali silang, 2A tambah B, B-nya langsung disubstitusi, nilainya 2, terus kemudian diselesain. Sama dengan 8, 4A sama dengan 4, A-nya sama dengan 1. Jadi fungsi Fx-nya ketemu sama dengan, dimasukin balik lagi ke sini, 8 dibagi sama A-nya 1, berarti X doang dibagi sama 2. X plus 2. Contoh yang ke-8, di sini kita punya Qx sama dengan segitu. Dia ngomong bayangan dari ini adalah 12, berarti ini, itu berarti maksudnya adalah X-nya. Bayangan berarti maksudnya adalah Y-nya. Karena kita punya Qx-nya kayak gitu, berarti ini diganti dengan 12. 8 tambah, ini diganti dengan N kuadrat. N kuadrat dibagi sama 2N. Ini bisa dicoret sama itu. 8-nya dipindah ke sebelah kiri, berarti kita punya 4 sama dengan N dibagi 2, berarti N-nya ketemu sama dengan 8. Gampang. Contoh yang terakhir, agak susah dikit. Di sini diketahui Fx, Fgx, berarti maksudnya X-nya diganti sama Gx. Jadi X yang ini diganti sama Gx, jadi kalau misalkan kita substitusi, ini disubstitusi ke F, berarti kita punya akar daripada Gx kuadrat ditambah sama 1. Sama dengan ini. Min 4x tambah 5 dibagi sama x min 2. Nah, kalau kita mau nyelesain ini, berarti caranya adalah dia itu dengan cara dikuadratin. Jadi cara nyelesainnya, ini dikuadratin, yang sebelah sini juga dikuadratin. Jadi pada saat setelah kita kuadratin, akarnya hilang, berarti tinggal Gx kuadrat tambah 1 sama dengan yang di atas itu berarti jadi nggak dalam bentuk akar lagi, sementara yang penyebutnya dia itu ada kuadratnya. Ini nggak saya kuadratin, berarti di sini biarin aja x min 2 kuadrat. Satunya dipindah dulu ke sebelah kanan, berarti Gx-nya kita bisa tulisin sama dengan x kuadrat minus 4x ditambah sama 5 dibagi sama ini.
dikurangi sama 1. Jadi penyebutnya kita samain dengan x min 2 kuadrat. X kuadrat min 4x ditambah sama 5 dikurangi sama x min 2 kuadrat. Jadi kalau misalkan kita selesaiin, gx kuadrat sama dengan, dibuka kurung, x kuadrat min 4x tambah 5 dikurangi sama itu langsung dikuadratin ya. Berarti x kuadratnya jadi minus, terus kemudian 4x-nya jadi positif, terus kemudian di sini min 4 dibagi sama x min 2 kuadrat. Terus kemudian dicari tahu hasilnya. X kuadratnya bisa dicoret, 4x-nya bisa dicoret, berarti tinggal 5 kurangi 4, hasilnya 1. Nah, terus kemudian kita nyari tahu gx-nya. Berarti gx-nya ada dua kemungkinan, plus minus akar ini. Berarti hasilnya adalah plus minus 1 per x min 2. Jadi ada dua kemungkinan jawaban, yaitu gx-nya itu sama dengan 1 dibagi x min 2. Yang satunya adalah minus. Berarti di sini minus 1 dibagi x min 2. Baru kita nyari gx min 3. Berarti gx min 3-nya ada dua kemungkinan jawabannya. Yang pertama dimasukin ke yang sebelah kiri, tapi jangan lupa ada min 2-nya. Berarti hasilnya adalah 1 per x min 5. Yang satunya gx min 3 dimasukin ke yang sebelah kanan. X min 3 min 2 berarti gx min 3-nya hasilnya adalah min 1 dibagi x min 5. Jawabannya itu. Itu semua adalah penjelasan tentang fungsi, contoh-contohnya, dan pengertian-pengertiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.